Shalom teman-teman yang sudah pulang, selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk semua yang menyaksikan ibadah online hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih karena kami bisa menikmati ibadah online hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh hamba-Mu. Biar apa yang disampaikan dapat menjadi rema bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, amin. Halo teman-teman, saudara-saudara, apa kabar semuanya? Pasti baik-baik saja ya. Saya punya harapan saudara dalam kondisi yang penuh dengan semangat, ya, saudara penuh dengan kegembiraan, ya. Karena saya percaya kalau saudara penuh dengan kegembiraan, penuh dengan rasa syukur, ya, hidup saudara dan saya bisa dipakai Tuhan, ya, lebih besar, ya. Lebih hebat mungkin dari apa yang pernah saudara bayangkan, ya. Karena kalau saya ketemu dengan seseorang yang bersemangat, ya, itu mereka pasti ya dampak hidupnya itu lebih nyata, teman-teman, ya. Jadi kita bisa diberkati itu, ya, dengan apa ya, cara dia tersenyum, cara dia berjalan, ya, cara dia apa, mimik wajahnya seperti apa, kalau penuh dengan kegembiraan. Itu pasti akan menjadi berkat buat banyak orang, ya. Jadi teman-teman, ya, sekalipun melewati masa yang tidak mudah, ya, di masa pandemi ini, pesan saya tetap gembira, tetap bersemangat karena Tuhan selalu ada bersama-sama dengan saudara, ya. Nah, teman-teman, saya mengajak saudara untuk membaca satu kitab, ya. Mungkin ayatnya teman-teman udah nggak asing, ya, ini ayatnya yang luar biasa, ya. Di Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Ya, ini ayat yang sangat apa ya, menginspirasi banyak orang termasuk saya, ya. Ini Kisah Rasul yang pertama ayat yang ke-8. Wow, ini kayaknya teman-teman atau saudara udah hafal nih ayatnya, ya. Saya coba bacakan, ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Wow, ini ayat yang luar biasa, ya. Jadi ketika kita ya menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, ya, Roh Kudus ada di dalam diri kita, saudara. Ini ada janji yang luar biasa, ya. Janji Tuhan yang luar biasa. Nah, Tuhan mau memakai hidup kita, ya. Firman Tuhan katakan di Yerusalem. Jadi pertama-tama di Yerusalem, ya. Dulu saya pikir kalau jadi berkat, ya, bicara Yerusalem itu hanya bicara buat keluarga kita dulu gitu, ya. Padahal lebih luas, ya. Ya, jadi berkat buat keluarga udah pasti. Tapi pengertian dari ayat ini lebih luas, saudara, ya. Yerusalem, ya. Nah, Yerusalem itu bicara tentang kota, ya. Jadi Tuhan percaya sama kita, ya. Kalau kita percaya sama janji firman Tuhan, hidup kita akan pertama-tama jadi berkat buat kota kita. Ya, di kota kita ada keluarga kita, ada tetangga kita, ya, ada teman-teman di mana kita bekerja, ya, dan sebagainya. Jadi Tuhan mau memakai hidup kita paling sedikit jadi berkat buat kota. Wow, luar biasa, ya. Nah, kalau kita setia, firman Tuhan bilang, pertama di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Jadi mimpinya Tuhan memakai hidup kita pertama-tama jadi berkat buat kota, ya. Kalau kita setia, saudara, kita akan dipakai Tuhan jadi berkat buat kota-kota yang lain, buat provinsi yang lain, ya. Buat Indonesia, buat satu bangsa, ya. Bahkan firman Tuhan bilang sampai ke ujung bumi. Wow. Saudara, setiap saudara dan saya, ya, bisa dipakai Tuhan jadi berkat sampai ke ujung bumi, ya. Gak mustahil suatu hari hidup saudara, ya, mungkin awalnya sekarang jadi setelah di dalam Tuhan jadi berkat buat keluarga, buat tetangga, ya, buat satu lingkungan, ya, bahkan mungkin suatu hari jadi berkat buat kota, ya, dan kota-kota yang lain, provinsi yang lain, ya, Indonesia, bahkan jadi berkat ke bangsa-bangsa yang lain, ya. Nah, saya mulai menggali, ya, kebenaran firman Tuhan. Gimana nih caranya nih supaya hidup kita bisa menjadi seperti yang Tuhan mau, ya. Karena mimpi Tuhan buat kita itu lebih besar daripada mimpi kita sendiri, ya. Saya percaya setiap saudara punya mimpi, ya. Tapi firman Tuhan
ya, ketika kita baca tadi sama-sama, itu Tuhan punya mimpi lebih besar daripada mimpi saudara. Saudara juga punya orang tua, yang namanya orang tua, papa mama, ya pasti punya mimpi yang besar buat saudara. Nah, tapi saya mau katakan saudara bahwa mimpi Tuhan itu lebih besar daripada mimpi orang tua saudara buat saudara. Ya, jadi mimpi Tuhan gede. Ya, firman Tuhan bilang sampai ke ujung bumi kalau kita setia. Wow, ya itu janji yang luar biasa. Ya, nah ketika saya mulai menggali kebenaran firman Tuhan bersama dengan istri saya dan ngobrol-ngobrol dengan sahabat-sahabat saya di dalam Tuhan, ya akhirnya menemukan ya ternyata salah satu cara ya supaya kita bisa hidupnya menjadi seperti yang Tuhan mau, ya supaya hidup kita bisa menjadi seperti mimpinya Tuhan, ya. Nah, salah satu kebenaran yang kita harus hidupi adalah tentang bagaimana kita memahami yang namanya ibadah. Ketika saya mulai membaca merenungkan firman Tuhan, ya, ada 4 ekspresi ibadah. Ya, nah ini akan menolong saudara dan saya, ya, bisa menghidupi janji-janji Tuhan dan suatu hari hidup kita bisa menjadi seperti mimpinya Tuhan. Jadi berkat sampai ke ujung bumi. Wow, itu mimpi yang besar. Mungkin 5 tahun yang akan datang, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Ya, mungkin akan menjadi seperti itu. Ya, kalau kita tetap ya percaya kepada janji firman Tuhan dan kita menghidupi ya firman Tuhan tersebut, ya kita akan menjadi seperti yang Tuhan mau, ya. Nah, ada 4 ekspresi ya ibadah, ya. Nah, dulu saya pikir teman-teman saudara yang namanya ibadah itu hanya serangkaian pertemuan, ya. Hari-hari tertentu, ya mungkin komunitas atau ibadah hari Minggu, ya. Bahkan di beberapa pertemuan saya kalau tanya kepada beberapa orang apa itu ibadah, ya banyak yang mengatakan oh itu pertemuan kebaktian, ya ada yang bilang persekutuan doa, ya atau di komsel, ya itu nggak salah, itu bagus ya teman-teman. Tapi ternyata kebenaran firman Tuhan tuh lebih luas daripada hanya sekedar pertemuan saja. Kalau bicara tentang ibadah, ya. Nah, ekspresi yang pertama ini menarik, ya. Kita coba lihat di Roma, ya ini juga ayat yang udah nggak asing buat kita. Ini ekspresi ibadah yang pertama. Roma pasal yang ke-12, ya. Saya baca mulai ayat yang pertama sampai ayat yang kedua, ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi di sini ada tertulis ibadahmu yang sejati, ya. Nah, bahasa aslinya teman-teman ten logiken latrean, ya. Artinya ibadah yang masuk akal, ya. Wow, mungkin saudara bertanya, maksudnya apa nih ibadah yang masuk akal? Maksudnya adalah setelah kita di dalam Tuhan, hidup kita menjadi lebih baik, ya. Pikiran kita menjadi lebih positif, ya. Kita menjadi orang yang lebih bersemangat, kita menjadi orang yang lebih gembira, ya. Kita menjadi orang yang lebih sayang kepada orang tua, kita menjadi orang yang lebih sayang kepada anak kita, kepada pasangan kita, kepada tetangga kita, kepada lingkungan kita, ya. Ada perubahan hidup ke arah yang lebih baik. Nah, itu yang namanya ibadah yang masuk akal. Nah, ibadah yang masuk akal adalah ibadah yang sejati, ya. Jadi kalau mungkin dulu saudara belum di dalam Tuhan, pikirannya sering khawatir, saudara sering cemas, saudara sering nggak happy, atau cara saudara memperlakukan orang lain mungkin cenderung kasar, mungkin seperti itu. Nah, setelah di dalam Tuhan tidak ada perubahan, nah itu yang nggak masuk akal. Itu disebut bukan ibadah yang sejati, ya. Tapi kalau saudara dulu belum di dalam Tuhan, ya mungkin saudara sering ketus kepada pasangan, kepada anak, kepada orang tua, ya. Pikiran saudara mungkin banyak negatifnya, banyak cemas, sering gosip dan sebagainya. Tapi setelah mengenal Tuhan ada perubahan, ya. Itu yang namanya ibadah yang sejati. Itu yang namanya ibadah yang masuk akal, ya. Jadi ada perubahan hidup kita ke arah yang lebih baik, ya. Nah, pertanyaannya adalah gimana caranya supaya hidup kita bisa menjadi lebih baik, ya. Nah, ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, nah di sini ada kata pembaharuan budi, bahasa aslinya metanoia. Ya, jadi pembaharuan pikiran, saudara. Jadi perubahan dimulai dari perubahan cara berpikir kita, ya, menjadi seperti apa kata firman Tuhan.
Ya, mungkin saudara seringkali mendengar kata-kata seperti ini ya, karena apa yang kita pikir jadi tindakan. Ya, tindakan jadi kebiasaan. Kebiasaan jadi karakter, karakter menentukan masa depan. Ya. Jadi kalau pikiran saya ragu-ragu, otomatis tindakan saya ragu-ragu. Kalau tindakan saya ragu-ragu, saya lakukan terus-menerus, saya punya kebiasaan, saya punya pola, habit ragu-ragu. Nah, karena saya punya habit ragu-ragu, saya punya kebiasaan ragu-ragu, karakter saya jadi peragu. Ya. Nah, karena karakternya peragu, masa depan saya meragukan. Ya, jadi hati-hati dengan apa yang kita pikirkan. Tapi kalau pikiran kita positif, kita percaya sama janji Tuhan, ya hidupnya pasti menjadi menjanjikan. Ya, jadi saudara, kalau saudara ingin melihat masa depan saudara seperti apa, ya lihat cara berpikir saudara hari ini. Lihat tindakan-tindakan apa yang saudara lakukan, lihat apa yang menjadi kebiasaan saudara hari-hari ini. Ya, nah itu yang akan membentuk karakter saudara, yang akan membuat masa depan saudara bisa menjadi seperti apa kata firman Tuhan. Ya, itu harapannya saudara. Ya, jadi supaya kita bisa mengalami yang namanya ibadah yang sejati, kita harus berubah. Ya, cara berpikir kita, ya berpikir seperti apa kata firman Tuhan. Ya, saya percaya saudara, kalau pikiran kita dibaharui, itu orang-orang di sekeliling kita itu mereka bisa melihat. Ya, jangan sampai setelah kita di dalam Tuhan, orang nggak melihat bedanya gitu. Ya, mungkin dulu saudara mungkin seorang pengusaha, atau mungkin seorang pelajar, ya. Ya kalau pelajar ya semua orang pasti pernah menyontek gitu ya. Ya ada 1-2 yang enggak gitu. Wah, itu luar biasa banget. Nah, tapi setelah di dalam Tuhan masih menyontek. Nah, itu kan pertanyaan yang besar. Itu yang namanya bukan ibadah yang sejati. Itu tidak masuk akal, ya. Atau cara saudara bekerja, cara saudara bisnis, ya. Kalau terus mempertahankan ketidakjujuran, ya, setelah di dalam Tuhan, wow, itu tidak masuk akal, itu bukan ibadah yang sejati, ya. Jadi teman-teman, ya, kita harus semakin banyak membaca, merenungkan firman Tuhan, ya, supaya pikiran kita dibaharui, ya, supaya apa yang mendominasi pikiran kita adalah firman Tuhan, janji-janji Tuhan, ya. Nah, saya yakin, ya, yang ada di dunia ini bisa berubah semuanya, tapi firman Tuhan tinggal tetap, ya. Jadi kalau kita banyak merenungkan firman Tuhan, itu yang akan menjadi keyakinan kita. Tindakan-tindakan kita akan menjadi seperti apa kata firman Tuhan. Ya, karena kita setiap hari merenungkan firman Tuhan. Ya, saya ingat waktu dulu usia 13 tahun saya bertobat. Jadi udah lama banget ya, udah 30 tahunan nih. Ya, saya mengenal Tuhan. Itu hampir setiap hari saya baca firman Tuhan. Gak ada yang nyuruh-nyuruh. Ya, karena hati saya itu dipenuhi cinta kepada Tuhan. Saya sadar saya orang berdosa. Ya, saya diterima oleh Tuhan, ya. Itu ketika saya bertobat itu jadi yang namanya lapar dan haus akan firman Tuhan luar biasa. Ya, pertanyaannya gimana saudara? Apakah seperti itu, ya, rasa lapar saudara kepada firman Tuhan? Ya. Nah, saya ingat waktu itu dalam waktu 5 tahun saya baca Kejadian sampai Wahyu 3 kali saudara. Ya, itu nggak ada yang nyuruh, tapi karena apa ya? Rasa cinta kepada Tuhan. Nah, itu yang menolong, ya. Makanya melewati masa-masa yang tidak mudah yang saya alami, saudara. Saya harus berhenti sekolah di kelas 3 SMP, nggak bisa lanjut ke SMA. Ya, orang tua saya waktu saya kecil udah bangkrut. Ya, tapi ketika saya mengenal Tuhan, saya bukan melihat apa ya kondisi yang kami alami, bahwa ya mungkin di mata banyak orang kayaknya masa depannya suram. Ya, tapi ketika saya baca firman Tuhan, saya lihat Daud, saya lihat Yusuf. Mereka juga mengalami masa-masa yang tidak mudah, tapi ketika mereka percaya kepada Tuhan, hidup mereka berubah, ya, bahkan memberi dampak yang besar. Ya, mereka bahkan jadi berkat buat bangsanya. Ya, karena pikirannya diperbaharui, saudara. Ya, itu yang saya alami, saudara. Ya, di mata dunia hidup saya biasa-biasa saja. Ya, makanya ada istilah, ya mungkin di atas kertas masa depan saya suram, teman-teman. Ya, tapi ketika saya baca firman Tuhan, wah, di atas batu karang, ya, yang teguh, ya. Masa depan saya cerah, ya, karena firman Tuhan yang menciptakan saya yang berjanji, ya. Nah, karena kalau Tuhan yang berjanji, dunia boleh berubah, firman Tuhan tinggal tetap, saudara, ya. Nah, itu yang saya hidupi, teman-teman, ya. Jadi ketika saya banyak baca firman Tuhan, banyak bersekutu sama Tuhan, wow, itu yang membaharui pikiran-pikiran saya, ya.
Saudara mungkin sekarang punya semangat membaca buku-buku rohani, ya, itu bagus. Tapi jangan sampai yang menggantikan kecintaan saudara untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya, supaya apa yang menjadi pikiran-pikiran Tuhan, apa yang menjadi hatinya Tuhan, itu menjadi bagiannya kita. Ya. Nah, itu yang namanya ekspresi ibadah yang pertama, ya. Makanya luar biasa ya kalau suatu hari ya lagi ngobrol-ngobrol atau ketika saudara bertanya kepada banyak orang, apa itu ibadah? Terus ada yang jawab, pikiran yang dibaharui menjadi seperti yang firman Tuhan katakan. Wow, itu luar biasa. Jarang loh. Ya, ada yang bisa menjawab yang namanya ibadah itu perubahan pola pikir ke arah yang lebih baik menjadi seperti firman Tuhan. Ya, nah itu kata firman Tuhan tentang yang namanya ibadah. Ya, nah yang kedua, ini ekspresi ibadah yang kedua. Ya, kita lihat di Yakobus, ya Yakobus pasal yang pertama, ya pasal yang pertama ayat yang ke-26 mulai dan 27. Saya bacakan, saudara. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Wow, ya. Jadi ini cukup keras ya. Ibadah bisa sia-sia ya kalau kita nggak mengekang lidah kita. Wah, itu menarik ya. Nah, ayat yang ke-27, saudara. Ibadah yang murni. Ini ada kata ibadah kan? Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita, ya, ibadah yang murni itu bicara tentang kepedulian. Nah, masa itu, ya, itu banyak janda-janda, yatim piatu. Nah, Tuhan mengajak kita untuk kita peduli. Nah, ketika kita peduli, ketika kita menjaga lidah kita, ketika kita tidak dicemarkan oleh dunia, itu yang namanya ibadah yang murni. Menarik, saudara ya. Nah, jadi kalau kita nggak sama seperti dunia, ya, kita punya kepedulian kepada keluarga kita punya kepedulian kepada tetangga kita, ya, kepada lingkungan kita, kepada kota kita, itu yang namanya ibadah yang murni. Saya yakin, saudara, semakin murni hati kita, semakin kita dipercaya oleh Tuhan. Ya, seperti orang tua, ya, mungkin punya beberapa anak, ya, semakin anaknya, ya, kalau orang tuanya punya nilai-nilai yang benar, ya, punya value yang baik, dia akan mempercayakan hal-hal yang terbaik, hal-hal yang terbesar kepada anak-anaknya yang paling dia pikir hatinya murni. Tuhan juga lagi mencari, ya, dia dengan mudah ya mengubah hidup kita menjadi seperti yang kita mau, mungkin dalam waktu singkat ya, bisa. Tapi Tuhan lebih konsen kepada isi hati kita. Tuhan lebih konsen kepada kemurnian hati kita. Ya, kalau kita makin murni hati kita, ya, itu Tuhan akan lebih mempercayakan banyak hal kepada kita, sehingga hidup kita dampaknya lebih besar, ya, dari yang kita pernah lakukan, dari apa yang kita pernah pikirkan. Ya, jadi teman-teman, nah salah satu caranya, tipsnya adalah, yuk kita lakukan yang namanya apa? Tindakan kepedulian itu menjadi satu gaya hidup. Ya, dulu saya pikir, saudara, kalau saya peduli kepada orang tua saya, atau kalau saya peduli kepada orang yang saya layani, ya, atau saya mungkin membantu teman saya, atau saya membantu orang lain memberikan sesuatu kepada mereka, dulu saya pikir seakan-akan posisi saya lebih tinggi dari mereka yang saya bantu. Ya. Tapi ketika saya baca kebenaran firman Tuhan, ternyata ya, ketika saya peduli kepada orang tua saya peduli kepada sahabat-sahabat saya peduli kepada orang-orang mungkin di jalan yang nggak punya rumah, orang-orang yang terbuang, saya peduli kepada mereka. Sebenarnya itu saya sedang peduli kepada diri saya sendiri, ya. Karena Tuhan lagi terus melihat kondisi hati saya, ya. Semakin saya punya kepedulian kepada mereka, ya, berarti hati saya makin murni dan Tuhan mempercayakan lebih besar, ya, apa yang menjadi keinginan hatinya, ya, sehingga dampak hidup saya, dampak hidup saudara jadi lebih luas, ya, dari hari ke hari, ya. Nah, saya punya cerita, dulu saya pernah tinggal di kota Sukabumi, ya. Saya pernah kontrak satu rumah, ya, tampung satu anak narkoba tinggal bareng sama saya, ya. Karena ada orang tua yang bilang sama saya, "Philip, bisa nggak anak saya ikut sama kamu? Ya, kayaknya dia perlu dibina." Ya, karena sebelum saya ngontrak satu rumah, saya sering datang, ya, berkunjung ke rumahnya,
ya, menjadi sahabat buat anaknya karena anaknya pengen sembuh dari ketergantungan narkoba, ya. Jadi seminggu sekali saya datang ke rumahnya, ngobrol-ngobrol, mendoakannya, ya. Sampai akhirnya ya tercetus gitu ya, orang tuanya bilang, "Bisa nggak anak saya untuk sementara ikut sama kamu?" Ya. Saya sharing ke beberapa teman saya, ya akhirnya kami kontrak satu rumah, ya. Nah, dari satu orang yang saya bina, saya jadi kakak, jadi orang tua buat dia, sampai dalam waktu beberapa tahun 30 orang, ya. Bahkan ada beberapa orang yang sakit jiwa tinggal sama saya. Ya, jadi selama 6 tahun itu saya tinggal bersama dengan 30 orang, ya, yang mungkin terbuang di mata masyarakat, ya. Tapi itu sekolah buat saya, Saudara. Gak banyak mungkin pelayanan yang tahu saya, ya. Tapi itu apa ya, tempat terbaik, sekolah terbaik ya buat saya, teman-teman, ya. Sehingga Tuhan membajak hati saya di situ. Ya. Tiap hari ngajakin mereka berdoa, tiap hari ngajakin mereka merenungkan firman Tuhan, ya. Tapi setiap hari ada aja masalah yang terjadi, ya. Mereka kadang-kadang bisa berantem, ribut, ya. Ada barang-barang hilang, ya. Ada yang ngasih TV buat hiburan barang-barang, TV-nya hilang dijual, Saudara, ya. Mau mandi, tiba-tiba air nggak ngocor karena kita waktu itu pakai air tanah. Ternyata sanyo airnya dijual, digergaji, dijual, Saudara. Ya. Jadi, wow, itu sekolah yang luar biasa, ya. Tapi kalau saya renungkan, wah, itu salah satu tempat terbaik, ya. Tuhan mengizinkan saya ada di situ, ya. Itu Tuhan memurnikan hati saya, Saudara, ya. Itu Tuhan menolong saya menggali hal-hal terbaik di dalam diri saya. Itu melalui apa? Ketika saya mulai belajar peduli kepada orang-orang yang terbuang, ya. Ada beberapa orang yang sakit jiwa juga, ya, saya harus kunjungi di rumah mereka, ya. Itu menarik, ya. Ada satu orang, si A, saya sebutkan si A gitu, itu jalannya cepet banget, ya. Jadi kalau saya mau ajak hari Minggu ibadah, ya, ketemu dengan teman-teman semua, ya, ibadah hari Minggu, itu yang si A jalannya cepet, si B jalannya lambat. Wah, itu satu apa ya, tantangan yang luar biasa, ya. Itu kesabaran saya diuji, teman-teman, ya. Nah, tapi itu bagian dari sekolah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya, ya. Tuhan sedang memurnikan hati saya, ya. Bahkan kalau Saudara baca di Yesaya 58, ya, ketika kita peduli sama orang, firman Tuhan bilang, "Lukamu pulih dengan segera." Ya, nanti Saudara bisa baca di Yesaya 58. Ketika kita peduli kepada orang-orang yang terbuang, kita peduli kepada jiwa-jiwa, luka kita pulih dengan segera, ya. Jadi ada banyak mungkin hari-hari ini orang terluka hatinya, ya. Jadi hidup untuk diri sendiri, ya. Nah, ketika saya mulai praktekkan, ajak beberapa teman yang terluka hatinya, yang terbuang oleh keluarganya, tersisihkan mungkin di antara para teman-teman sahabatnya. Ketika saya ajak mereka besuk, ya, mendoakan orang-orang sakit, ya, kita ajak mereka besuk untuk belajar peduli kepada orang lain, ya. Jadi nggak hanya melihat diri mereka menjadi satu fokus. Wow, mereka mengalami pemulihan yang cepat, Saudara. Ya, karena firman Tuhan bilang, ketika kita peduli, luka kita pulih dengan segera. Ya, bahkan seorang hamba Tuhan yang terkenal, ya, almarhum, ya, seorang pendeta yang memberkati bangsa-bangsa, ya, Pastor Billy Graham, ya, beliau bilang, hidup adalah perjalanan mengatasi kemarahan. Ya, ada banyak kemarahan di dalam diri kita. Ya, marah sama diri sendiri, marah sama orang tua, marah sama anak, marah sama teman bisnis dan sebagainya. Ada begitu banyak kemarahan, Saudara. Ya, tapi itu bisa diatasi. Salah satunya apa? Ketika kita melakukan tindakan kepedulian. Ya, seperti apa yang menjadi kemauan Tuhan, apa yang menjadi hati Tuhan. Wow, itu ada banyak orang yang penuh dengan kemarahan, luka-luka di dalam diri mereka, itu pulih dengan segera. Ya, jadi kalau hari ini Saudara ngalami, kayaknya kok saya gampang kesel sama orang, kok ada luka yang nggak sembuh-sembuh. Nah, itu salah satu, ya, mungkin Saudara, ya, kurang melakukan tindakan kepedulian. Ya, karena kalau Saudara melakukan tindakan kepedulian, luka Saudara akan pulih dengan segera. Itu janji firman Tuhan. Ya, saya praktekkan, saya ajak beberapa anak-anak binaan yang kecanduan narkoba yang ingin sembuh. Wow, itu ketika mereka belajar peduli sama orang lain, mereka menjadi pulih dengan segera luka-lukanya, mereka menjadi orang yang lebih bersemangat, ya. Bahkan beberapa dari mereka mendoakan orang sakit sembuh. Wah, itu satu pertumbuhan yang luar biasa, ya. Jadi mereka bisa menjadi hidupnya bisa menjadi seperti yang Tuhan mau, ya. Padahal mungkin dunia sudah menolak dia, keluarganya mungkin sudah menolak dia. Tapi ketika mereka melakukan apa yang menjadi isi hati Tuhan, hidup mereka dipulihkan, ya. Jadi teman-teman, Saudara, ternyata itu yang namanya ekspresi ibadah. Ya, yang kedua, ibadah yang murni.
Ya, jadi kalau saudara ingin hidupnya lebih semangat, lebih gembira, lebih antusias, yuk lakukan tindakan kepedulian. Ya, karena saya percaya selama kita punya kepedulian kepada orang-orang, kita akan tetap semangat. Ya, tapi kalau kita sudah mulai tidak sama, cinta mula-mulanya, ya mungkin hari ini kita udah banyak baca firman lebih banyak daripada waktu dulu kita pertama kali bertobat. Ya, kita baca buku rohani mungkin sudah lebih banyak, tapi kita mulai kehilangan tindakan kepedulian kepada jiwa-jiwa. Nah, saya percaya ya, hati kita akan banyak luka, kita akan banyak pahit, ya, kita nggak ngalami yang namanya pertumbuhan lagi, ya. Padahal pengetahuan kita banyak, ya. Yuk, saya mengajak saudara, yuk lakukan, ya, saudara dan saya, yuk kita tetap lakukan tindakan kepedulian menjadi satu gaya hidup, ya, karena itu memurnikan hati kita, ya. Nah, yang ketiga, saudara, ekspresi ibadah yang ketiga, ini ayat yang udah nggak asing juga. Kita lihat di Ibrani. Nah, ini Ibrani pasal yang ke-10, ayat yang ke-25. Nah, ini saya bacakan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Ya. Tapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya. Bahkan kalau saudara baca ayat yang ke-24, ayat sebelumnya dibilang, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ya, di ayat yang ke-25 ada kata saling menasehati dan sebagainya. Ya, jadi ekspresi ibadah yang ketiga adalah ibadah saling. Ya, jadi firman Tuhan mengingatkan kita jangan menjauhkan diri dari pertemuan yang banyak saling menasehati, saling membangun, saling mendoakan, saling menguatkan. Ya, karena kita adalah satu keluarga. Ya, jadi kalau keluarga saling kenal, kita saling support satu dengan yang lain. Ya, nah, apalagi dalam masa-masa yang tidak mudah seperti hari-hari ini, saudara, kita harus banyak saling. Ya, saya pernah mempraktekkan, ya, waktu itu di kontak HP saya ada 500 ya beberapa tahun yang lalu. Saya mulai tanya ke 500 orang, saudara. Ya, saya bilang saya lagi belajar mendoakan teman-teman, saya lagi coba belajar mendoakan saudara. Saya lagi belajar mendoakan keluarga saya, ya. Kamu mau didoakan apa? Saya tanya satu-satu, ya. Misalkan Bud, saya lagi belajar berdoa, ya, belajar peduli sama sahabat, ya. Kamu mau didoain apa? Itu dari 500 kontak, ya, di HP saya, 200 jawab. Wow, ya. Mereka diberkati, padahal kita cuma nanya, tapi mereka diberkati, saudara. Dan yang luar biasa, setengahnya itu nanya balik. Ya, kalau Philip, kalau kamu mau didoain apa kan? Wah, luar biasa ya. Kita doain 200 orang, ya. Ada 100 orang mendoakan kita. Wow, itu namanya ibadah, ya. Itu menguatkan kita, saudara. Ya, jadi ini satu habit yang bagus ya. Coba saudara bisa praktekkan. Ya, lihat di kontak HP saudara, tanya ya, mungkin ke adik saudara, ke kakak saudara, ke orang tua, ke sahabat, ya, ke orang-orang saudara kenal. Coba tanya, ya. Mau didoain apa? Wah, itu pasti banyak orang akan diberkati, ya. Nah, karena itu yang Tuhan mau, ya. Kita melakukan yang namanya ibadah saling, ya. Saya pernah baca satu buku, ya. Ada satu daerah di Italia namanya kalau nggak salah Toseto, ya. Itu orang-orang di sana itu umurnya panjang-panjang. Ya, si penulis akhirnya meneliti, ya, kenapa nih orang-orang di Toseto ini umurnya panjang-panjang, ya. Akhirnya dia meneliti kota di sebelahnya gitu ya. Ya, itu ternyata makanan sama ya, pizza, spaghetti juga ya, bahasanya juga sama ya. Ya, tapi ternyata orang di Toseto ini banyak melakukan saling, ya. Jadi satu daerah ini seperti keluarga satu dengan yang lain. Mereka tuh biasa kalau masak bergiliran di rumah mereka, ya. Jadi udah seperti keluarga, ya. Jadi penuh dengan kegembiraan, penuh dengan sukacita, makanya umurnya panjang-panjang, ya. Jadi saudara, di masa yang tidak mudah seperti hari ini, saling itu ada sesuatu yang sangat luar biasa. Ya, itu saling itu benar-benar sangat menghibur kita, ya, membangkitkan kita. Ya, coba bayangin ketika saudara hari ini punya masalah, terus ada orang nanya aja, kamu mau nggak saya doain, mau nggak saya bantu? Wah, itu angin segar. Ya, itu seperti saudara dalam kondisi yang begitu panas, ada yang orang siram pakai air sejuk gitu. Ketika orang peduli sama saudara, wah, saudara akan sangat bersyukur, ya, karena Tuhan mengirim mereka menjadi orang-orang yang bisa membantu kita, ya. Jadi teman-teman, saya mendorong, ya,
lakukan banyak saling. Ya, coba ingat-ingat gitu ya. Siapa nih yang saudara bisa doakan, ya saudara bisa tanya ya kondisi mereka ya. Nah, karena kalau saudara peduli sama mereka ya, sekalipun saudara tidak berharap, itu kebanyakan mereka akan menjadi orang-orang yang peduli juga dengan saudara ya. Nah, itu ekspresi ibadah yang ketiga ya. Yang keempat, saudara, coba kita lihat di Markus pasal yang ke-7 mulai ayat yang ke-6. Jawabnya kepada mereka, jawab Yesus kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ya, jadi ada juga ya ibadah yang percuma ya. Nah, kata kuncinya adalah padahal hatinya jauh daripadaku. Jadi ekspresi ibadah yang keempat adalah hati kita melekat dengan Tuhan. Jadi yang namanya ibadah adalah hubungan kita karib sama Tuhan. Ya, hati kita penuh dengan rasa lapar dan haus untuk selalu bersekutu sama Tuhan. Nah, itu yang namanya ibadah. Ya. Jadi saudara punya persekutuan dengan Tuhan tuh begitu erat. Itu yang namanya ibadah. Hati kita melekat sama Tuhan. Ya. Saudara dipenuhi dengan semangat cinta mula-mula kepada Tuhan. Itu yang namanya ibadah. Ya. Saya ingat dulu waktu umur 13 saya pertama kali bertobat. Tadi saya udah bilang saya dalam waktu 5 tahun semenjak dari situ baca firman sampai 3 kali saudara. Tiap hari berdoa. Saya doa tiap hari berdoa saya ingat saya jam 3 siang itu saya doa 1 jam sampai jam 4. Yang saya doakan siapa? Keluarga saya, sahabat saya, Indonesia saya doain. Saya nggak ngerti, pokoknya karena hati penuh dengan cinta kepada Tuhan, jadi saya doain Indonesia, saya doain bangsa-bangsa, teman-teman. Ya, karena hati ini penuh dengan cinta. Jadi pikirannya itu selalu gimana nih? Ya, pengen melihat perubahan kota, ingin melihat perubahan kota, ingin melihat perubahan bangsa, ingin melihat perubahan keluarga. Jadi penuh dengan apa ya? Jeritan ya, doa kepada Tuhan, bersekutu sama Tuhan. Banyak komunikasi sama Tuhan, ya. Pengen tahu Tuhan tuh mau ngasih arahan-arahan apa kepada saya, ya. Nah, tapi banyak orang ya, setelah bertahun-tahun kemudian itu semangatnya itu udah nggak sama seperti waktu pertama kali dia mengalami Tuhan. Ya, padahal firman Tuhan udah lebih banyak dibaca, buku rohani udah banyak, mungkin ada yang udah memperdalam firman Tuhan ya lebih dibandingkan waktu dia pertama kali mulai, ya. Tapi semangat cintanya udah nggak sama kebanyakan orang seperti waktu pertama kali orang mengenal Tuhan. Nah, ini ajakan untuk supaya kita bisa kembali, teman-teman. Punya yang namanya apa? Kasih yang mula-mula, cinta mula-mula kepada Tuhan, ya. Karena ketika hati kita kembali memiliki cinta yang mula-mula kepada Tuhan, kasih yang mula-mula kepada Tuhan, ya, itu yang namanya ibadah, ya. Karena firman Tuhan bilang ketika hati kita melekat dengan Tuhan, ya, itu yang namanya ibadah. Ya, coba kita cek ya, hari-hari ini gimana semangat kita ya bersekutu sama Tuhan, ya. Karena itu yang Tuhan mau, saudara. Nah, kan saya percaya gini, kalau hubungan kita melekat sama Tuhan, kita karib sama Tuhan, apa sih rahasia yang Tuhan gak akan kasih sama kita? Ya, apa sih yang gak akan Tuhan percayakan kepada kita, saudara? Ya, nah saya yakin ya, kalau hubungan kita melekat sama Tuhan, ya, itu pasti banyak hal yang besar yang Tuhan akan percayakan sama kita. Sehingga dampak hidup kita, ya, itu lebih luas, ya, dari yang mungkin saudara pernah bayangkan dan pikirkan, dari yang pernah saudara doakan. Ya, saya yakin sehingga apa yang menjadi mimpinya Tuhan itu menjadi mimpinya saudara dan saya. Ya, hidup saya, hidup saudara itu bisa menghidupi mimpi-mimpinya Tuhan. Ya, karena mimpinya Tuhan lebih besar kan dari mimpi kita sendiri. Mimpinya Tuhan lebih besar daripada mimpi orang tua kita buat kita. Ya, saya mendorong, yuk kita melakukan yang namanya ibadah seperti apa kata firman Tuhan. Ya, karena kalau bicara tentang ibadah, itu tadi bicara tentang perubahan pola pikir ke arah hidup kita yang lebih baik. Itu artinya pikiran kita dibaharui oleh firman Tuhan. Yang kedua, kita melakukan yang namanya ibadah yang murni. Ya, itu ibadah yang murni itu bicara tentang kepedulian. Ya, yang ketiga, bicara ibadah itu bicara tentang saling, ya, saling mendoakan, saling membangun, saling menguatkan, saling mendorong satu dengan yang lain. Dan yang keempat, bicara ibadah adalah bicara tentang persekutuan kita sama Tuhan. Ya,
Tuhan memberkati setiap saudara, biar hidup saudara dan saya bisa menjadi seperti apa yang menjadi harapan Tuhan, apa yang menjadi mimpi-mimpi Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Mari kita mempersiapkan diri untuk perjamuan kudus. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Demikian firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Yang percaya kalau roti di tangan kita ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus, kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Yang percaya kalau anggur di tangan kita ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus, kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari anak-anak yang disayang Tuhan, mari kita nyanyikan doa berkat. Tuhan memberkatimu. Tuhan melindungimu. Dia menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi damai sejahtera.